Oke, kita ketemu lagi dalam pembelajaran desain tata busana. Seperti yang saya sebutkan terdahulu, sekarang saya akan melanjutkan bagaimana cara membuat baju Dayak Kenya, gitu ya. Oke, pertama pada bagian ini adalah harus dipayet dulu bagian depannya. Nah, payetnya udah jadi seperti ini. Seperti biasa kalau payet itu dengan payet seperti ini. Tolong kamera mendekat. Nah, seperti ini. Ini adalah motif-motif Kalimantan gitu ya. Kalau motif-motif Kalimantan biasanya seperti ini. Ini bisa berwarna-warni, bisa perak, bisa merah, bisa hijau dan lain sebagainya. Dan ini harus pada bludru. Bludrunya juga usahakan bludru yang meral ya, yang stretch. Jadi ini kualitasnya bagus. 1 meternya itu rata-rata Rp50.000. Oke. Nah, nanti ini akan dipasang. Tolong mendekat. Ini akan dipasang di sini. Kemarin kita sudah menjahit baju ininya. Ini bagian depannya. Nanti kita akan pasang di sini ya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan jahit. Tapi sebelumnya ini harus pas dulu sehingga ini bisa lebih kecilkan. Bisa digunting dulu. Seperti ini. Perhatikan. Cara mengguntingnya itu harus lurus. Oke, dan lain sebagainya. Oke, jadi harus hati-hati sekali cara menggunting, terutama bagian pinggir. Ini takutnya nanti sangat kecil sehingga jarak untuk menjahitnya itu tidak ada. Jadi harus hati-hati. Nah, seperti ini berkeliling sampai selesai. Oke, sebelum dijahit supaya tetap lurus karena bahan ini kan stretch, maka harus dipasang namanya oleh jarum gitu ya. Pinggir-pinggirnya dipasang jarum dulu supaya nanti pas menjahitnya itu enak sekali. Nah, seperti ini. Jadi seluruhnya ini harus dipasang biar enak menjahitnya. Oke, selanjutnya bahan tadi kita jahit ya, seperti biasa. Kalau teknik penjahit, jangan lupa ini untuk membuka sepatu pakai kaki kanan, seperti biasa ya. Ini lurus saja teknik menjahitnya. Kita hidupin dulu. Oke, kita lurus saja menjahitnya ya, perhatikan dan relax. Oke, stop. Terus ini ngalanjutkan. Kain bludru itu karena stretch, jadi biasanya jahitannya itu agak bergelombang, jadi sangat hati-hati ya. Oke, selanjutnya adalah kita menjahit dengan menggunakan renda. Renda ini sudah jadi. Fungsinya adalah untuk sebagai batas atau ini pemanis, karena renda ini warnanya gold begitu ya. Jadi baju itu lebih glamor gitu ya. Kita tinggal inikan saja.
Ya, nah ini kalau sudah dijahit, kalau udah dijahit jadi bentuknya seperti ini, itu ya, jadi bagus ya. Nanti tinggal ngejahit belakangnya, ini untuk depannya seperti ini. Nah, itu ya, tinggal belakangnya. Oke. Oke, ini adalah bagian belakangnya. Jadi kalau tadi bagian depannya, ini bagian belakangnya. Nah, seperti ini. Tetap ini harus pakai kain keras, kemudian nanti ditutup dengan kain puring seperti ini. Jadi ini nanti untuk kain di belakangnya. Oke, ini kita sedang menjahit bagian belakangnya ya. Pastikan kalau menjahit itu semuanya lurus dan tidak bergelombang. Oke. Nah, ini adalah menjahit bagian belakangnya. Ini juga harus hati-hati karena nanti ini jahitan akan terlihat. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini bagian belakangnya sudah jadi. Kalau yang ini bagian depannya. Jadi nanti kita tinggal menyambungkan saja. Tinggal menyambungkan antara bagian depan dan belakang. Nah, jadinya nanti seperti ini. Ini bagian depan dan ini bagian belakang. Oke? Oke, sekarang kita belajar bagaimana mengobras, karena memang ada kain yang harus diobras supaya jahitan tidak murudul begitu ya. Silakan ini. Oke, siap, perhatikan. Oke, seperti ini. Jadi kalau ada mesin jahit di situ harus ada juga mesin obras karena ini penting sekali untuk merapikan bagian pinggir. Oke, ini bagian belakangnya, tetapi supaya portable gitu ya, jadi harus menggunakan sleting. Sebelumnya saya akan menjahit sletingnya dulu ya, sletingnya dulu supaya yang size-nya kecil kemudian yang besar itu bisa masuk. Hey. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa ditutup ya pakai sleting. Nah, seperti ini. Jadi bisa dibuka. Nanti teknisnya adalah tinggal menyeletingkan saja. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalau ini anggap saja bagian belakang, jadi bisa masuk di sini. Jadi masuknya bisa melalui setting ini. Ini penting karena supaya ukurannya itu portable. Anak kecil biasanya atau yang agak gede itu bisa masuk. Bagian akhir adalah kita menyambungkan bagian depan, ini bagian depan, ini bagian belakang ya. Tetapi dalam teknik menjahitnya itu harus demikian ya. Nanti tinggal diputar saja. Ini adalah menjahit baju bagian akhir. Jadi kalau udah ini selesai dijahit, ini selesai. Perhatikan ini bagian akhir.
Oke, kita bagian terakhir udah selesai. Jadi bentuknya seperti ini. Ini bagian depan, ini bagian belakang, ya. Sebenarnya ini satu lembaran ini, gitu ya. Ini puring. Jadi kostumnya kita selesai. Oke, kalau udah selesai, kita akan pakai sekarang dalam manekin ya. Selamat mengikuti. Oke, ini bagian terakhir, bagaimana kita menempelkan kostum tadi di manekin. Tapi sebelumnya yang namanya celana kemudian dodotnya sudah dibikin terlebih dahulu. Saya membuatnya itu hanya bagian dada saja, bagian kepala pun tidak. Oke, pertama-tama kita bikin aja celananya seperti ini. Jadi tinggal dimasukin. Kalau dalam Kalimantan itu biasanya tidak panjang, cuma segini. Bahkan ada yang lebih ketat lagi, tidak memakai payet. Kita pakai payet aja, nggak masalah. Seperti supaya lebih glamor. Oke, yang kedua, kita tinggal pakai dodotnya seperti ini. Oke, pakai dodotnya seperti ini. Oke, selesai. Kemudian, nah yang kita buat itu adalah ininya saja sebenarnya, bagian dadanya saja, bagian dadanya saja, gitu ya. Nah ini biasanya dipakai oleh laki-laki. Kita tinggal pasangkan, lebih mendekat. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan lebih gagah karena memang motifnya ini harimau, motif harimau. Oke, kemudian setelah ini kita tempelkan lagi yang lainnya. Nah, ini kepalanya supaya lebih ganteng. Oke, kepalanya sudah ada. Sekarang dipakai, bisa memakai aksesoris lain. Contoh untuk tangan bisa di sini, ini juga bisa di sini. Nah, karena ini lebih kreasi, kemudian bisa memakai kalung seperti ini. Nah, dimantap lagi atau pakai aksesoris yang lain, begitu ya. Silakan saja, yang penting ini karakteristiknya dapat seperti ini, ya. Oke, kemudian nah kalau yang ini namanya ini bloko ya, bloko atau blokok. Ini saya beli jadi saja karena sebenarnya bisa dibikin, tapi bahannya di sini tidak ada, jadi memang ini simpelnya memang kita beli saja, tapi ini sebenarnya bisa dibuat. Suatu saat nanti kita akan bagaimana cara membuat ini. Ini dalamnya juga seperti ini. Nah, dalamnya seperti ini betul-betul karya tangan banget begitu ya. Tinggal pasang aja di sini. Nah, gitu. Oke. Nah, nanti bisa dilengkapi. Pada mana, Pak? Untuk hiasan tangan atasnya kita bisa pakai ini, gitu ya. Sebenarnya ini bukan aslinya, tapi ini bisa masuk juga. Kemudian supaya karakternya lebih dapat, nah kita pakai mandau. Ini mandau dari Kalimantan ya. Ini terbuat dari tulang. Ini juga memang besi. Ini karakternya sangat dapat kalau dia memegang ini. Anggap saja inilah, gitu ya. Oke, ini tamengnya, gitu ya. Nah, jadi kita ini adalah buatan kita sendiri. Kemudian kalau ini kita beli dari Kalimantan, jadi
sebenarnya bisa bikin, nanti kita akan membuat bagaimana cara membuat aksesorisnya. Jadi demikian penjelasan saya bagaimana cara membuat kostum Kalimantan, terutama bajunya di suku Dayak Kenya gitu ya. Ini hanya kreasi saja. Jadi kalau yang aslinya itu ya berbeda sebenarnya, tapi tidak terlalu berbeda, tapi ini lebih ke kreasinya. Kalau ini sangat asli sekali. Kita ketemu lagi dalam teknik pembuatan kostum yang lain. Terima kasih.